Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Masih bersama saya Tisto. Di video kali ini kita akan melanjutkan untuk sesi membuat aplikasi toko online dan kasir yang ramah lingkungan dan ramah untuk pemula. Jadi di video sebelumnya itu kita sudah bukan berhasil sih. Kita udah kenalan dengan Android Studio dari manifest itu apa sampai ada main activity tadi itu apa. Meskipun kalau kurang jelas ya teman-teman bisa tanya ke ini apa namanya ChatGPT untuk lebih jelasnya seperti yang kemarin kita infokan. Nah, untuk di video kali ini kita akan coba kenalan dengan code-nya. Jadi dasar-dasar dari bahasa pemrograman itu seperti apa, dan ini saya akan memanfaatkan apa ChatGPT lagi, dalam artian apa ya, kayak ini langsung saya coba tanyakan aja ya, karena kita akan belajar terkait variabel tapi biar lebih terstruktur dan bagaimana kita coba tanyakan ChatGPT ini apakah sesuai dengan ekspektasi saya. Coba di sini kita akan coba saya akan belajar pemrograman Kotlin, apa saja yang perlu dipelajari. Oke, coba simpel aja pertanyaannya. Di sini langkah bagus Kotlin bahasa bla bla bla, dasar Kotlin wajib pondasi. Nah, di sini dasar-dasar Kotlin wajib pondasi. Ini kamu harus kuasai dulu sebelum lanjut ke Android. Ada namanya variabel dan tipe data. Ini ada val, mutable sama immutable, nanti kita jelaskan. Terus di sini ada operator, ada condition, kondisi, if, when, terus ada perulangan, ada fungsi, ada kelas dan objek. Kotlin itu tadi yang dasar ya teman-teman. Terus ini ada Kotlin intermediate untuk yang tahap selanjutnya. Di sini ada null label dan null safety, ada collection, list, set, map. Oke, apa aja ini nanti. Terus di sini ada lambda, ada data class, ada extension function, ada shield class and enum. Terus di sini wah ini panjang banget nih teman-teman. Nanti mungkin kita bisa belajar sambil jalan ya, tapi yang pasti itu teman-teman harus tahu dasarnya dulu, dasar Kotlin. Di antaranya pertama ada variabel dan tipe data, ada operator, ada condition, ada perulangan, function, sama kelas dan objek atau OOP. Nanti kalau teman-teman yang belajar di dunia per IT atau kuliah di IT pasti sering banget nih terkait OOP. Dan OOP itu apa, itu dulu saya juga bingung untuk memahami OOP, tapi nanti akan kita pelajari. OOP itu apa? Object Oriented Programming. Itu apa? Itu panjang urusannya, tapi nggak apa-apa, kita coba bedah satu-satu ya. Di sini ada variabel dan tipe data. Nah, variabel itu apa? Oke, di sini kita tutup semuanya. Kita buka pada bagian Kotlin dan Java ya. Terus kita ke main activity. Di sini akan kita jelaskan. Kita coba belajar terkait variabel. Ini kalau misal ini kita bisa tanya ChatGPT lagi. Aku nggak tahu ya teman-teman, karena ini saya pakai yang berbayar. Kalau teman-teman pakai yang gratisan nggak tahu apakah sedetail ini. Oke. Bisa jelaskan atau enggak usah? Ini saya jelaskan aja. Jadi biar teman-teman nyangkanya saya nggak cuma bisa mengandalkan ChatGPT. Ya sebenarnya saya juga selalu mengandalkan ChatGPT sih, tapi nggak apa-apa. Oke. Pertama kita terkait variabel. Variabel itu adalah apa ya? Tempat kita menyimpan. Nah ini nih udah ditulis ini sama autocorrect saya. Variabel adalah tempat digunakan untuk menampung data. Nah, data itu apa ya? Kayaknya data, misal either itu hanya nama gitu kan. Nah, nama kita itu sebuah data nama atau umur, ataupun ada status pernikahan, kawin atau enggak. Terus apakah punya pekerjaan atau tidak, itu kan data, sebuah informasi. Nah, informasi tersebut itu kita simpennya di variabel teman-teman. Nah, cara untuk membuat variabel bagaimana? Di sini udah ada contohnya nih.
diawali dengan val, habis itu ada name, terus titik 2 string. Nah, string ini apa, terus sama dengan tisto. Jadi gini, variabel itu adalah, ini kalau untuk ada saya tempat menyimpan data sementara, bisa sementara, bisa yang enggak sementara. Pokoknya kita sebenarnya teman-teman tahu bahwa variabel itu adalah tempat menyimpan data. Rumus untuk membuat variabel di Kotlin itu ini kan, nah ini dibuatkan ada var atau val, nanti apalagi ini val atau var, nama variabel, terus titik 2, terus tipe data, terus nilai awal atau nilai gitu ya, nilai. Oke. Contohnya gini, coba kita jelaskan dulu apa itu var. Var itu kita membuat variabel, dan variabel itu kalau var itu bisa dirubah variabelnya. Contoh, kita punya umur ya, jadi kita membuat variabel, anggap saja di sini kita membuat dengan var gitu ya, var, terus habis itu nama variabelnya kita bisa kasih bebas apapun itu, misal anggap saja umur ya, umur. Kalau bahasa Inggrisnya kan age, terus kalau mungkin bahasa Jawa itu ya umur, bahasa Jawa itu pakai R, pakai umur kan. Nah, terserah mau apa aja. Di sini anggap saja umur ya, umur. Nah, umur ini nanti kita harus tahu tipe data itu apa. Ini sementara ya, saya kasih nanti saya jelaskan. Ada tipe data itu ada banyak, nggak banyak sih, cuma ada 5 mungkin. Integer itu bukan huruf, angka kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 1 juta, yang penting angka kayak gini. Ini 19, berarti ini tuh integer, sebuah number lah. Kalau di mana di JavaScript itu gampang nyebutnya number gitu. Nah, ini 19. Nah, karena umur ini kan bisa berubah ya teman-teman, setiap tahun bisa jadi 20 gitu kan, bisa jadi 1, bisa jadi 22 atau 200 umurnya, nggak tahu nih siapa umurnya 200 gitu kan. Terus ada yang namanya val. Val ini data yang harusnya nggak berubah sih, data itu, karena biar kita tahu atau program itu tahu bahwa oh, ini data itu sebenarnya nanti suatu saat bisa berubah gitu kan. Oh, data ini suatu saat ya nggak akan berubah karena itu sudah pasti gitu kan. Misal anggap saja ini namanya itu Tisto, ini nama saya kan, nama Tisto ini nggak akan berubah ya, pasti namanya itu selalu Tisto Wahyudi. Kalau kita mau ngerubah ya kita harus ke Dukcapil, itu kayaknya ngantrinya juga lama dan urusannya ribet itu, jadi mending nggak usah dirubah aja nama kayak gitu kan. Jadi itu membedakan kenapa ada var, ada val, dan ini juga supaya komputer atau sistem itu tahu bahwa oh, ini data bakal akan berubah, oh data ini memang nggak akan berubah kayak gitu sebenarnya. Tapi kalau kita teorinya itu kita bisa tanya ke ChatGPT di sini. Kenapa ada val dan var? Misal kayak gitu aja. Ini sambil kita nunggu jawabannya. Ini udah dijawab. Wah, pertanyaan bagus. Ini salah satu pertanyaan paling penting. Perbedaan val dan var. Nah, ini yang val itu tidak bisa diubah, immutable. Kalau var itu bisa dirubah, mutable. Singkatnya, nilai tetap, var nilai bisa diubah. Analoginya ini nih. Kalau kamu, kenapa Kotlin dibedakan ini? Kalau ini kan tadi udah kita jelaskan, pokoknya kita tahu nih kenapanya gitu kan. Supaya kode lebih aman. Kadang kita tidak mau nilai tertentu berubah tanpa sengaja. Nama user, ID unik, tanggal lahir itu harusnya nggak berubah kan, tapi kadang kita nggak sengaja ngerubah gitu. Kapan pakai val dan var ya? Ini kapannya itu sesuai dengan kebutuhan sih teman-teman, kita nggak bisa ini. Cuma contoh nih, ada variabel pi yang kita tahu ya, pi itu pasti 3,14 ya. Mungkin pi itu bisa jadi 3,35 gitu kan, nggak mungkin, karena memang sudah pasti nilai pi itu 3,14 gitu kan. Kalau nama udah pasti ya namanya teman-teman kan, udah pasti itu nggak akan berubah. Tapi kalau misal ada informasi kayak skor atau nilai atau apa ya, hasil pertandingan sepak bola gitu kan, ya mungkin kalau di menit kedua sampai menit terakhir kan bisa jadi berubah gitu kan. Tapi kalau udah terjadi ya nggak akan berubah kayak gitu. Kesimpulannya nilai tetap ya, intinya gitulah. Untuk sebenarnya lebih untuk dari sisi
program itu lebih terstruktur bahwa nilai ini tidak akan berubah, terus kalau var nilainya itu bisa saja berubah. Itu ya terkait variabel. Nah di sini kita tadi kembali ke atas ada tipe data. Nah ini teman-teman, tipe data ini udah dijelaskan ya, ada tipe data integer. Integer itu ini teman-teman, integer itu kayak nilai-nilai desimal, bukan desimal, nilai bulat yang desimal sih. Oh desimal itu yang ada komanya ya. Pokoknya nilai-nilai yang bulat, nggak ada koma-komanya. 1, 100, 1 juta gitu kan. Cuma di sini integer itu ada batasan nilai teman-teman, nggak bisa lebih besar. Nah ini error ya, karena integer itu hanya bisa sampai 7 bukan, berarti ini berapa ya, ini lebih coba ya. Ini kita ada keterangannya, the integer does not confirm more action. 1 juta berapa gitu teman-teman, ini masih bisa. Kalau ini 9 bisa juga, 2 udah nggak mau. Pokoknya gini, integer itu ada maksimal value yang nggak bisa lebih tinggi dari berapa ini. Ini 1 juta kalau di sini coba berapa ini, 1 miliar. Kalau 2 miliar udah nggak bisa kan tadi kan teman-teman, kayak itu. Pokoknya integer itu ada batasan nilainya. Kalau kita mau lebih besar bisa kita menggunakan begini, tadi ada double. Nah double ini apa ya, tabunganku gitu kan, tabunganku itu nilainya double ini hampir sama seperti integer, dia nilainya itu ya kayak 1, 2 tapi ada komanya ya, bisa koma 1, 0. Nah ini kalau double itu harus selalu ada komanya. Misal kalau nggak ada koma 1 ya berarti koma 0 gitu kan. Nah gitu. Nah, kalau nggak ada komanya dia error. Kalau merah ini berarti error dia. The integer bla 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 double, harus ada komanya. Nah ini bisa lebih besar teman-teman, ini kita tambahin. Nah nilainya bisa tambah sampai berapa ini, oh tinggi besar banget nih. Ini kalau udah orange berarti udah terlalu besar. Nah lebih besar daripada integer kayak gitu ya teman-teman. Ini 9 bisa nggak ya? Bisa nih teman-teman, tapi kalau kita tambahkan satu lagi udah nggak bisa. 9 sebenarnya kita nanti bisa tanya sih, panjang nilai integer batas maksimal itu sama double gitu. Terus di sini ada string itu apa? String itu apa ya, teks teman-teman, dan biasanya diawali dengan titik dua kayak gini. Kalau misal ada variabel apa ya, misal umur dia gitu kan. Nah ini kita kasih string tapi isinya adalah ini teman-teman, 19. Nah ini sama-sama 19 tapi di sini juga 19, tapi di sini dia akan dibaca sebagai string karena ada titik 2 dan titik 2 di depan dan di belakang. Dia akan selalu dibaca sebagai string meskipun informasinya dia sebuah double. Ini kita tambahkan di sini ya. Nah, kayak gini. Ini akan selalu dibaca dia sebagai string. Jadi string itu apa ya? Ya teks biasa aja. Istilahnya teks biasa yang diawali dengan petik 2 di belakangnya. Ini bisa apa aja. Ini adalah string dan nggak ada batasannya teman-teman. Mau sepanjang apapun itu nggak ada batasnya string itu. Bisa jutaan kata itu bisa kayak gitu. Itu string ya. Ini adalah string atau teks biasa diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri juga dengan tanda petik 2 itu teman-teman. Terus di sini ada boolean. Boolean ini apa? Boolean itu sudah apakah apa ya? Biasanya itu kalau bahasa Inggris itu is married gitu kan, apakah sudah menikah gitu kan. Nah nilai dari boolean itu cuma ada 2, antara false atau true. Nah udah antara 2 ini, antara false atau true. False itu salah, true itu benar. Ini yaudah cuma ini aja, antara 2 ini. Is married kan kayak pertanyaan, udah menikah ya, antara belum atau sudah kan gitu, nggak ada lagi apa di antara belum atau sudah.
ya antara belum ya udah gitu aja. Ini estimate true gitu, karena ya udah aku udah menikah gitu kan. Atau mungkin umur ada anak umur 1 tahun, apakah sudah menikah? Ya pastinya belum. Masa anak umur 1 tahun udah menikah? Ya bisa ada aja sih, cuma itu kan jarang terjadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi boolean di sini cuma ada false atau true kayak gitu. Nah di sini ada list sama ada array. Aku nggak tahu pasti ya kenapa ada list sama array, tapi sebenarnya sama aja. List itu adalah kumpulan data, array itu juga kumpulan data. Coba tanya, apa bedanya list dan array? Tapi sebenarnya intinya itu dua-duanya itu kumpulan sebuah data. Contoh ya, saya akan membuat sebuah variabel ini list. Nah biasanya itu ditulisnya gini, list of misal ada Budi, ada Andi, ada Joko, ada Tisto gitu kan. Nah ini cara kita membuat list. Artinya kita akan membuat list atau apa ya, list kita menjelaskan kumpulan data-data nama ada Budi, bukan ini karena biasanya di sini ada kayak ini string list, sebuah string yang isinya itu ada nama orang Budi, Joko, Tisto. Kita bisa membuat variabel list umur gitu kan, atau list hasil, list nilai gitu kan. Nah kayak gini ada list 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Oke, kita perbedaan dasar list dan versus array. Perbedaan list itu immutable default, mutable bisa diubah isinya, ukuran bisa fleksibel tetap fixed, fungsi dan metode lebih banyak iya lebih terbatas. Oh ini teman-teman, kontak dengan jumlah tetap. Kalau array kamu harus tentukan isinya dari awal dan berapa jumlahnya. Kalau bikin array 3 jumlahnya tetap 3, tidak bisa ditambah, hapus. Oh gitu. List daftar lebih fleksibel, defaultnya tidak bisa diubah isinya. Kalau mau list yang bisa diubah pakai mutable. Nah intinya gitulah teman-teman, ukurannya tetap. Dan ini analogi gampang, array kotak telur isinya 6, list keranjang. Oh jadi kayak gitu ya punya ya. Inilah ini teorinya. Tapi sebenarnya aku juga kadang sering antara menggunakan list sama array itu nggak terlalu banyak berbeda sih teman-teman. Nanti kita akan tahu kapan akan menggunakan array dan kapan menggunakan list. Ukuran tetap bisa diubah isinya. Default tidak bisa diubah tapi bisa pakai untuk bisa berubah. Wah, nanti kita belajar lebih lanjut. Nah, bagaimana kita membuat array nanti juga sama aja. Aku biasanya kalau membuat array itu gini teman-teman. Ini array sama dengan array list, bukan gimana ya, array list kok array list itu gimana ya cara buat array ya, kok lupain. Array list string isinya nggak bisa kayak gini. Aku biasanya kalau buat array itu kayak gini. Ditambah-tambah kayak gini. Jadi kita nambah array 1. Kalau buat list bisa langsung kayak gini, kita masukkan di dalamnya sini. Tapi kalau membuat array itu biasanya kayak gini sih. Jadi kita membuat array tipe datanya dulu, terus habis itu kita isikan di array ini, kita tambahkan 1, 2, 3, 4 gitu. Nah ini mungkin buat sebagian teman-teman agak bingung ya kenapa ada seperti ini, tapi sementara teman-teman cukup tahu aja bahwa nanti kalau membuat array ya kayak gini, dan gunanya untuk apa nanti akan saya jelaskan di praktek selanjutnya. Teman-teman cukup tahu aja bahwa kita itu ada yang namanya variabel, yang dimana variabel ini tempat menyimpan data. Misal di sini ada umur, ada tabunganku, kita mau nyimpan data berupa list. Oh ya, ini ada pertanyaan, kenapa kok di sini ada titik 2, di sini kok nggak ada titik 2? Jadi Kotlin itu teman-teman bisa membaca sebenarnya. Ini tuh kalau kita
Kalau kita breakdown lagi, ini adalah tipe datanya list kayak gini. Kok nggak mau? Oh, harus ada ininya, string. Nah, seperti ini teman-teman. Terus ini sama, ini tipe data list yang dimana list dari nilainya itu tipe datanya integer, ya kan? Ribet lagi kan? Jadi gini, kita membuat variabel namanya ini list, yang dimana list ini tipenya itu list. Kita membuat sebuah list atau membuat sebuah daftar nama orang gitu kan, yang dimana tipe data dari list tersebut itu string. Nah, kalau ini list nilai, kita membuat tipe data list, tapi list ini tipe datanya isinya itu integer kayak gitu. Tapi kok tadi nggak perlu ini bisa. Nah, itu Kotlin bisa seperti itu. Jadi dia akan langsung otomatis tahu bahwa misal kita membuat variabel namanya nama Budi gitu kan, nama Budi langsung sama dengan terus tipenya apa, Budi. Nah, ini secara tidak langsung kita itu sudah membuat string. Ini aja, ini tuh kalau teman-teman lihat warnanya kan abu-abu. Ini kalau kita hilangkan itu nggak ada masalah. Kotlin tahu bahwa ini itu string, tapi kita baiknya untuk pembelajaran ini ya kita kasih tahu lah ini itu tipe datanya string, tapi ya kita otomatis paham sih sebenarnya kalau misal kita membuat variabel yang dimana variabel itu nilai ujian, ya kan? Nilai ujian itu 9, atau 90,5 gitu misal, atau nilai apa ya, kalau di perkuliahan itu IPK 3,45 misal kayak gitu. Nah, ini kita udah tahu nih bahwa tipenya itu double otomatis gitu kan. Atau mungkin kita buat variabel lagi, kelas saat ini misal itu kelas 3 atau kelas berapa. Nah, kita tahu nih bahwa kalau tidak ada komanya berarti dia integer. Kalau misalnya kita buat contoh lagi apa, sudah makan, false, belum gitu kan. Atau kalau sudah ya tinggal true, artinya sudah makan, sudah ya benar gitu teman-teman. Semoga sampai sini terkait variabel bisa dipahami ya. Ini kita coba kumpulkan terkait variabel, terus kita buat lagi teman-teman. Oh ya, ini kenapa ada, ini mungkin penting banget tapi kenapa nggak saya jelaskan ya. Kalau kita mau membuat sebuah komen, jadi kita nggak bisa teman-teman, kita asal ngetik apa aja itu nggak bisa. Nah, ini bakal ada error. Kenapa ini dibaca apa ini? Nah, tapi kita kan pengen meninggalkan sebuah pesan ya, artinya mau meninggalkan catatan. Itu teman-teman bisa pakai slash kayak gini, garis miring 2. Ini artinya kita membuat sebuah komen. Kita komen bahwa ini kita membuat catatan gitu. Gitu ya teman-teman. Ini kita kasih panjang banget, nggak ada masalah. Intinya kan di depan ada apa ya namanya, tanda garis miring. Artinya kita mau membuat komen gitu. Atau bisa juga pakai cara yang kedua, pakai garis miring terus bintang garis miring. Nah, kayak gini. Ini artinya kita mau membuat komen dengan ya, ini cara lain membuat komentar sih. Biasanya di sini untuk catatan yang cukup panjang ya teman-teman. Kayak gitu. Itu terkait komen. Terus kita lanjutkan tutorial ini komentar. Terus kita lanjutkan, ada yang namanya apa tadi? Di mana? Oh, nih, masuk ke atas lagi teman-teman. Di sini ada yang namanya operator. Nah, operator itu ada plus, ada minus, ada apa ini? Ini tuh untuk kali, ini tuh untuk bagi, ini tuh untuk apa ya, persen ini kok aku lupa sorry. Nanti saya jelaskan. Ini persen ini untuk apa, terus ini itu sama dengan, ini tidak sama dengan, ini lebih besar, ini lebih kecil. Oke, apalagi ini panjang banget. Ini tuh biasanya operator. Kita terkait operator
operator ya. Operator itu gimana ya, kita biasanya digunakan untuk kalkulator. Misal kita membuat sebuah variabel A gitu kan, nilainya 10, ini integer ya, kita membuat variabel B nilainya 10 juga. Nah, kita bisa kita melakukan sebuah operator. Nah, ini contohnya ini, C sama dengan A ditambah B. Jadi kita bisa menambahkan, kita melakukan operator, kita melakukan operation, kita bisa menambah, mengurang atau apapun itu ya. C sama dengan A ditambah B. Artinya berapa ini? Ya 10, 20, sorry. Astagfirullahaladzim. Ini yang kita buat, jangan 10 ya, 15 ya. A ditambah B sama dengan 20. Terus ada D nih. D sama dengan A. Ini kenapa harus A, B, C, D ya? Ini bebas saja sih teman-teman, cuma penamaan aja. Nanti mau kasih nama siapa ya juga bebas saja. D sama dengan A dikurangi B, berarti di sini hasilnya 5. Tapi nanti taunya 5 dari mana? Ya, karena ini kan matematika dasar ya teman-teman. Terus ada E sama dengan A dikali B sama dengan 150 gitu kan. Terus ada F, A dibagi dengan B, ini berarti 1,5. Ya nggak sih? Iya dong. Iya, 1,5. Nah, ini aku kok lupa ini kalau persen. Bagaimana kita tahunya? Kita bisa manggil function ya teman-teman. Tapi kita belum sampai function, tapi ini adalah sebuah function. Kita manggil namanya log. Oke, kayak gini aja. Nah, di sini ada pilihannya nih. Teman-teman panggil yang log D. Langsung otomatis enter aja. Pokok log D langsung enter. Terus tag ini ada merah. Ini teman-teman kasih tanda petik di depannya sama di belakangnya kayak gini biar kita tahu. Kita masukkan di sini ada C ya. Kita masukkan, sebenarnya ini ada sebentar ya. Hasil dari nilai C adalah ini, nanti tak jelasin ya teman-teman kenapa seperti ini. Nah, ini udah dibuatkan sama autocomplete-nya saya. Ini bagaimana cara nambahin autocomplete? Teman-teman cukup pakai install Gemini aja. Install Gemini. Caranya install itu ada di setting. Terus habis itu teman-teman ke plugin. Nah, ini plugin. Terus ke marketplace, teman-teman cari namanya Gemini. Nah, Gemini. Tapi kayaknya ini abal-abal ini teman, jangan install yang Gemini ini. Harusnya Gemini yang ada logonya kayak gini, Gemini. Kenapa ini ada dua? Ini orang yang apa ya, clickbait gitu namanya. Pokoknya nanti cari yang Gemini dari Bandlet. Kan di sini ada yang dari siapa gitu kan. Pokoknya cari yang dari Bandlet, ini kayaknya bawaan dari Adobe Studio gitu, Gemini. Kayak gitu ya teman-teman. Nanti bisa ada auto complete-nya. Udah, itu sekilas untuk autocomplete. Ini kita bisa run teman-teman, kita bisa run. Nanti akan ada muncul informasi ajaib di dalam sini. Nanti ada muncul di sini, tapi belum keluar sekarang. Ini kita run ya, kita run. Terus teman-teman buka ini log chat. Teman-teman buka log chat. Nanti kita akan disuguhkan hasil ini. Hasil dari C adalah pasti 20, ini 5. Ini tuh kalau nggak salah ya, itu 1 hasilnya. G belum ke masukkan ke sini teman-teman. Nanti tak jelasin kenapa kok ada kayak gini. Bentar, kita run ulang ya, caranya run menjalankan itu di atas ini kita run. Nah, di sini teman-teman. Aku lupa, sorry, benar-benar aku lupa ini. Kok jadi 5 ya? Hasil dari nilai C adalah, astagfirullah, ini tadi yang ini 20 karena masih 10 tambah 10 tadi teman-teman, belum kita rubah. A ditambah B berarti kan 15 ditambah 10 hasilnya 25. Terus di sini ada D, A sama
D sama dengan A dikurangi B, berarti dia 5. Karena yang A ini 15 dikali dengan 10 itu sama dengan 150. Nah, ini F itu 15 dibagi 10. Nah, ini kenapa 1? Karena ingat ya teman-teman, ini tadi integer. Ini tuh integer karena nggak ada komanya. Integer. Terus di sini ada integer juga. Berarti secara tidak langsung integer ditambah integer, maka di F ini dia integer juga nih teman-teman. Nah, karena dia integer, maka integer kan nggak ada komanya, jadi nggak kebaca. Kalau kita pengen tahu hasilnya pastinya, berarti yang F ini harusnya double. Nah, kalau ini double, dia nggak bisa. Caranya ini yang namanya manipulation data. Di sini kita ada lambda data extension function, apa ya di sini, nullable collection. Kok nggak ada di sini ya? Nggak ada tool pendukung. Ya punya ada manipulasi data lah. Kita memanipulasi sebuah data, sebuah kelas itu kita mau apakan data tersebut. Nah, contohnya di sini kita mau rubah, ini kan hasilnya integer ya, sedangkan harusnya hasilnya kita maunya itu double. Caranya kita tinggal tambahkan aja di sini. Kita buka kurung, tutup kurung. Ini kenapa? Karena ya kita operasi matematika dasar ya. Kita operasikan dulu. Nah, di sini kita tambahkan to double. Udah ada banyak nanti, ada to integer, ada to string, ada to short, ada to apa gitu. Karena ini kita mau ubah ke double, tinggal tambahkan titik. To double artinya hasil dari A dibagi B, buka kurung, dioperasikan dulu. Setelah itu diubah menjadi double, maka di sini nanti hasilnya adalah 1,5. Terus terkait ini operasi apa? Aku tak coba tanya ChatGPT. Aku juga nggak sepinter itu teman-teman, nggak tahu, padahal ya aku udah lama nih. Ini operasi apa? Jelaskan. Mantap, kamu mulai belajar operasi dasar ya. Aku jelaskan dengan bahasa sederhana. Plus, contoh plus, analoginya bisa kamu gini. Penjelasannya, ini adalah operator modulo, apa ini? Sisa hasil bagi. Berisi sisa hasil pembagian A dibagi B. 10 dibagi 3 itu 3. Oh, sisa 1. Oh, gini teman-teman. Ini tuh kayak apa ya? Sisanya berapa gitu loh. Sisa hasil pembagian. Misal kan ada 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 kan kalau misal 6 ya, 6 dibagi 3 kan 2. Sisanya kan 1, makanya di sini 1. Nah, ada 15 dibagi 4. Yang bisa dibagi kan 12 ya, 12 dibagi 4 itu 3, dan itu masih sisa nih. Masih sisa 3 lagi kan. Karena 12 dibagi 4 itu 3 kan. Tapi di sini 3 maksudnya masih ada sisa 3 gitu loh teman-teman, bukan sisanya 3. Contoh nih, 20 itu dibagi 5 habis, ya udah 0. Nah, 9 dibagi 2 kan nggak bisa, harusnya dibagi 3, jadi kan 3 sisanya 0. Tapi di sini 9 dibagi 2 itu yang bisa dibagi itu 8 dibagi 2 ada 4. Nah, kan 8 kan, sisanya kan 1, makanya di sini 1. Semoga bisa dipahami, intinya gitu. Kayak analogi gampangnya, bayang kamu punya 10 kue mau dibagi ke 3 orang, masing-masing dapat 3 ya kan, bener kan? Kamu punya 10 kue dibagi ke 3 orang, masing-masing dari orang itu dapat 3. Nah, sisa kuenya 1. Nah, sisa 1 inilah menjadi hasil bagi, kayak gitu teman-teman. Ya, intinya gitu ya. Semoga bisa dipahami. Untuk operasi ini tuh apa namanya tadi? Penjelasannya, contoh analogi ini adalah modular, menghitung sisa pembagian. Modulus artinya modulus, menghitung sisa bagian. Ini gitu, aku juga baru tahu dan baru inget.
Oke, itu ya teman-teman terkait operator. Tapi tadi ada masih banyak lagi tadi. Di sini kalau kita scroll lagi ke atas, di sini ada nah ini ada sama dengan, tidak sama dengan, ini tak copy dulu ya. Nah ini tuh sama dengan, terus ini tidak sama dengan, terus ini lebih besar. Nah ini tak kasih komen sama dengan, ini tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Kalau terkait lebih besar lebih kecil teman-teman harusnya udah tahu ya, tapi untuk sama dengan ini ya kita harus menjelaskan. Gini, oh ini di sini ada lagi nih, dan atau, tapi ini untuk permisalan nanti aja. Kita fokusnya ke ini dulu, ke mana, ke sama dengan dan tidak sama dengan ini. Misal kita punya kondisional, kita contoh bagaimana dia akan memberikan contoh misal gini, kita membuat variabel gimana ya, bisa apa aja sih sebenarnya teman-teman. Ini contoh sama dengan, jadi A itu sama dengan ini ya, kita kembali ke sini ya, A sama dengan B. Harusnya kita buat variabel baru aja deh, tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan yang di sini ya teman-teman. A sama dengan B, ini hasilnya adalah false. Kenapa kok false? Karena A sama dengan B artinya tidak. Kalau misal di sini aku membuat sebuah variabel baru, ini val A B C D E F G H sama dengan 10 I, terus ada variabel J sama dengan 5 misalnya. Ini contoh sederhana aja. H sama dengan J itu false, tidak atau tidak. Kenapa? Ya memang bukan. H itu tidak, itu sama dengan J, artinya tidak kan. H sama dengan J, H sama dengan J. H itu 10, J itu 5, berarti kan tidak, false. Contoh lagi, val. Nah H itu gini nih, ini H sama dengan I. Nah artinya true. Iya, bahwa H itu sama dengan I. Nilainya, kita ngomong nilainya ya, kita bisa menggunakan nilai yang lain. Misal gini, ada Budi. Budi ini bisa aja mungkin dengan Budi ya. Teks 1, teks 2, teks 3. Enggak usah sampai 3. Ini Rudi. Kita contoh, nah ini teks 1 sama dengan teks 2, nilainya ya, isinya ya teman-teman. Budi, teks 1 itu Budi, teks 2 itu Budi, berarti teks 1 sama dengan teks 2, true. Iya benar, bahwa teks 1 itu sama dengan teks 2. Tapi kalau teks 1 sama dengan teks 3 itu tidak benar, karena memang teks 1 itu Budi dan teks 3 itu Rudi, jadi dia salah, tidak benar itu teman-teman. Nah kalau yang lebih besar lebih kecil, artinya teman-teman juga udah paham ya, bahwa H lebih besar daripada J. Benar, H lebih besar karena H itu 10, J itu 5, jadi H lebih besar daripada J. Terus ada ini, ada H lebih kecil daripada J. Enggak salah gitu kan. H itu tidak lebih besar dari J harusnya kayak gitu. Ini logika dasar ya teman-teman, harus aku nggak bisa menyarankan bahwa teman-teman itu harus benar-benar paham, karena memang ini tuh mengandalkan logika, dan bisa jadi juga saya bukan salah sih, kurang pintar untuk menjelaskan ini ya gitu teman-teman.
ini contoh contoh sama dengan, ini contoh tidak sama dengan, terus contoh sama dengan teks. Nah itu ini salah satu contoh aja ya teman-teman untuk menggunakan operator sama dengan, terus ada tidak sama dengan. Oh ini kita belum membuat contoh yang tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan ini tadi gini, H tidak sama dengan I, H ya kan, tidak sama dengan I, itu false teman-teman. Ya, karena H itu harusnya sama dengan I, tapi kita membuat permisalan bahwa H itu tidak sama dengan I, berarti salah ya gitu teman. Ya ini emang agak membingungkan, tapi semoga teman-teman paham, dan kalaupun kurang paham bisa coba dipahami pelan-pelan. Itu saya akan coba membuat ini dua ya, H sama dengan, nah ini H sama dengan I. Nah ini artinya true, benar. Oh iya, ini H itu sama dengan I teman-teman, kayak gitu ya teman-teman. Nah ini untuk menggunakan operator. Sekali lagi semoga teman-teman paham, dan kalaupun nggak paham coba ditelaah pelan-pelan. Nah di sini kita lanjut ke kondisi. Nah ini salah satu implementasi kapan kita menggunakan operator ini ya teman-teman. If atau when, kita bisa menggunakan if. Kita belajar if dulu, nanti ada when. When itu lebih kayak kapan gitu. When itu kan artinya bahasa Indonesia kan kapan ya, tapi gimana nanti menjelaskannya untuk terkait when ya, nanti aja. Kita fokus ke if else, karena yang paling umum itu if else atau kondisi. Kita membuat sebuah permisalan. Ini ada yang namanya condition atau if dan else. Ini apa? Kita coba contoh ya. Kita gunakan ini lagi. Bagaimana ya? Anggap saja biasanya itu kalau di perkuliahan itu kita paling gampang menggunakan nilai variabel nilai ujianku. Itu nilai ujianku 80, terus ada file nilai ujiannya itu 60 misalnya, file batas nilai 70 ya kan. Nah ini kita bisa buat kayak gini teman-teman. If artinya if itu jika ya, jika nilai ujianku lebih besar atau sama dengan batas nilai, terus buka kurung tutup kurung, terus kita buka tutup kurawal kayak gini, itu kita bisa ini teman-teman. Tadi kita udah punya log ini ya, kita coba manfaatkan di sini, log D, kita buka tutup kurung tutup. Caranya bagaimana ini tadi, ini kita blok teman-teman, blok ya teman-teman. Jadi kayak di blok ini, terus langsung buka kurung titik 2 gitu aja, itu otomatis dua-duanya di belakang di depan akan ada. Ini artinya saya lulus ya kan. Else jika kalau tidak, misalnya nih cara bacanya, jika nilai ujianku lebih besar, batas nilai lebih besar. Nah ini tadi ada, kita cuma ada ini, padahal sebenarnya ada lagi lebih besar atau sama dengan. Nah ini lebih besar atau sama dengan, dan ada lebih kecil sama dengan. Bedanya apa dengan lebih besar lebih kecil? Kalau kita hanya menggunakan lebih besar lebih kecil, misal ini kok panjang banget ya penjelasannya ya. Misal gini, nilai ujianku kalau lebih besar aja ya, dengan nilai batas, berarti anggap saja ini 70, itu nanti saya nggak lulus teman-teman, karena nilai saya ini
nilaiku itu harus lebih besar dari batas nilai. Berarti kalau untuk biar saya dinyatakan lulus itu harusnya 71. Tapi kalau kita gunakan ini lebih besar atau sama dengan, ini artinya lebih besar atau sama dengan batas nilai, maka saya tetap lulus meskipun sama-sama 70. Oke, coba kita run. Kita run, maka nanti akan ada hasil di bawahnya sini bahwa saya itu lulus, teman-teman. Saya lulus, nanti ada muncul informasi saya lulus. Nah, ini saya lulus ya, karena nilaiku itu lebih besar atau sama dengan nilai batas nilai. Kalau kita coba yang nilainya ya, nilai ujian if terus buka kurung tutup kurung, nilai ujiannya lebih besar nih sama dengan nilai batas, maka kita ajakan saya lagi ya, dia lulus. Tapi ini nanti hasilnya adalah ini, teman-teman. Hasilnya dia tidak lulus. Karena kenapa? Karena nilai ujiannya harus lebih besar dari batas nilai, sedangkan nilainya kan 60 nih, teman-teman. Maka dia tidak lulus. Itu. Nanti ada lagi, kalau kita mau lebih advance lagi nanti bisa aja. Nah, dia tidak lulus karena nilainya hanya 60, sedangkan harusnya nilai kalau untuk bisa keluar dia lulus itu nilainya harus lebih besar atau sama dengan batas nilai, gitu kan. Kita coba buat lagi di sini, file nilai keren 90, gitu kan, atau kita nilai kurang, bukan nilai lulus, ini nilai sempurna 100. Jadi gini, nilaiku kan nilaiku 10 ya, 70. Kita akan tahu bahwa aku tuh ada di posisi mana. Kita bisa banyak permisalan di sini kan. If kita tutup dulu, if nilai ujianku lebih besar atau dengan batas nilai gini, teman-teman, kita tidak bisa, kita harus urutannya itu harus yang paling besar dulu supaya nanti ketangkep. Maksudnya gimana? Ini kita buat contoh dulu ya. Nilai ujianku itu lebih besar atau sama dengan 100. Ini sama dengan 100 ya. Kita langsung sama dengan 100. Sama dengan 100. Maka di sini log d, tak coba kasih ini nilai sempurna, terus else. Kita tak bisa tambahkan lagi di sini if nilainya batas ujian, terus kita bisa buat lagi di sini else if, terus kita else. Nah, kita bisa tambahkan gini sebanyak mungkin. Nah ini nanti ada kita coba telisik ya, maksudnya kapan kita bisa menggunakan if dan kapan kita menggunakan when, karena kalau sepertinya kan panjang ya, teman-teman. Jika ini harusnya nilai Anda baik karena lulus itu kan, di sini nilai Anda sangat baik, ini nilai Anda kurang belajarnya. Else Anda tidak lulus, nilai Anda buruk. Coba ini nanti dia akan selalu kebaca yang mana ya? Sebentar. Harusnya ya nilai keren ini, karena nilai keren itu lebih besar daripada 10 ya. Ini kalau kita menggunakan if else itu kekurangannya seperti ini, teman-teman. Meskipun gini, ini kan nilaiku, ini aduh gimana ya jelaskannya ya.
nilai ujianku 70, saya akan coba membuat nilai ujianku itu 90, maka yang keluar dia akan nilai Anda baik. Padahal harusnya nilai keren, harusnya kan kita keluarnya ekspektasinya itu nilai Anda sangat baik, karena dia di bawah 100. Nilai sempurnanya di sini, nilai sempurna. Dia di bawah 100 tapi di atas 90, berarti kan harusnya tetap nilainya keren kan. Cuma nanti yang keluar itu nilainya batas nilai 70, dia nilai Anda baik. Oke, kita coba run. Yang keluar nilai Anda baik, padahal harusnya kalau kita logika dasarnya yang keluar itu pengennya itu nilai Anda sangat baik. Kita ke bawah. Nah, nilai Anda baik, yang keluar di sini nilai Anda baik. Karena kenapa? Dia sudah ini teman-teman, sudah tercapai, karena coding itu dibaca dari atas ke bawah. Ini udah mau 1 jam ya, 50 menit. Nilai ujianku itu dia udah nangkep nih, batas nilainya ada 70, di atas 70. Nah, bagaimana membenarkannya bisa kita taruh ke bawahnya sini. Nah, ini jadi dari atas ke bawah sampai yang paling kecil gitu kan teman-teman. Hitung dulu 100, kita cek nih 100 enggak, oh enggak 100, dicek dulu sampai 90 enggak, oh ternyata sampai 90, berarti nilainya Anda sangat baik. Jadi ini nanti baru bener nih. Sekarang kalau kita lihat di sini itu nilai Anda baik, habis ini kalau kita run nilainya itu berubah menjadi nilai Anda sangat baik. Nah, tapi di sini kan agak sulit ya kita untuk, bukan sulit sih, maksudnya Kotlin itu punya cara tersendiri supaya tatanan ini itu lebih rapi dibaca ya. Nah, di sini teman-teman lihat nilai Anda sangat baik sekarang. Nah, ini udah bener nih ekspektasinya. Kalau di sini kita nilainya 80 misal, berarti dia nilainya itu nilai Anda baik sekarang. Kalau kita lihat di lab chat lagi, nilai Anda baik ya gitu. Semoga untuk if else ini teman-teman bisa pahami, meskipun saya sadar bahwa untuk menjelaskan ini tadi agak cukup berbelit-belit. Nah, kita akan coba memanfaatkan when. Apa nih when? Sebenarnya itu sama aja teman-teman. When itu kita bisa gini, when nanti kita langsung masukkan aja nilai ujianku, karena kan yang mau kita hitung itu nilai ujianku ya. Terus nilai ujianku itu, tapi ini nggak bisa sih karena nilainya itu harus sama persis. Maksudnya ini nilainya itu bisa nggak ya, nilai sempurna atau nilai keren ya, nilai keren itu lebih besar sempurna. Nggak bisa. Ini kalau when itu harusnya bisa sih. Sebentar. Kayak gini. Apa gini ya? Nilai keren titik nilai kurang. Nggak bisa juga. Kalau kayak gini teman-teman, kalau kayak gini itu kalian kan bisa nih sama persis ya. Tapi kalau menggunakan when ini nilaiku tuh harus kayak sempurna, berarti harus 100 gitu kan. Kalau di sini nilai keren 90, harus persis 90, terus batas nilai itu 70 harus kayak persis 70. Sedangkan di sini kan kita bisa kayak antara 90 ke 70 itu masih nilai batas nilai. Kalau misal antara 90 misal 95 itu dia kenanya nilai keren gitu kan. Tapi kalau udah 100 banget baru dia nilai sempurna. Ini kalau menggunakan when itu seperti itu harusnya bisa sih. Kita menggunakan batas dari berapa ke berapa, cuma aku kayaknya lupa. Ya intinya gitu ya teman-teman. Ini kalau menggunakan if else itu seperti ini. Kita bisa membuat permisalan, misal untuk mencari nilai ini itu sempurna, nilai ini itu keren, sangat baik, dan seterusnya kayak gitu teman-teman. Atau ini nilainya itu lulus atau enggak, kayak gitu. Itu untuk permisalan. Kita lanjut ya teman-teman, semoga ini teman-teman bisa pahami. Nanti kalau nggak paham, tapi yang penting teman-teman tahu aja dulu, nggak apa-apa, nanti kedepannya kita akan praktek juga
terkait if else atau when ini supaya teman-teman juga bisa lebih paham lagi. Nggak apa-apa, ini teman-teman sekedar tahu aja buat yang belum ada experience di bagian perkodingan lah. Oke, kita lanjut. Ada perulangan. Apalagi nih perulangan? Perulangan, terus ada fungsi, ada object oriented program. Ini kayaknya tutorialnya bisa panjang banget ini sampai ya, semoga teman-teman betah nontonnya. Oke, kita lanjut ke perulangan, teman-teman. Perulangan ini apa? Intinya itu kita pengen mengulangi sebuah kode. Contohnya, ini kita udah dikasih contoh di sini for nilai in list nilai. Enggak, ini tadi ada in 1 sampai 10. Oh, ini harusnya 2 nih, 2 aja. Cek sebentar ya, aku coba. Oh, nggak bisa juga. Ini kalau kita log ya teman-teman, log D perulangan, dia akan mengulangi nilai. Oh ya, kenapa tadi aku nggak menjelaskan terkait ini ya, log ini ya. Intinya itu teman-teman, di sini tadi saya telat menjelaskan ini terkait log ini. Jadi log ini sebenarnya itu adalah fungsi untuk kita menampilkan sebuah hasil atau apapun itulah, note atau apapun itu di dalam log chat. Di sini namanya log ya, terus di sini namanya log chat. Jadi kita mau kayak ngecek sebuah nilai gitu kan, mendebug atau mengeluarkan, pengen tahu hasil sebuah nilai, jadi kita bisa pakai log D. D itu debug, ada log E, log error untuk ngelog errornya, terus ada log W, log untuk warning gitu. Nah, tapi kita paling sering itu pakai log D untuk ngedebug istilahnya. Nah, kita di dalamnya itu bisa tag ini isinya itu string, terus nanti kita akan jelaskan terkait function yang ada parameternya. Ada 2 parameter tag sama parameter message, artinya pesannya itu kita mau menampilkan hasil dari G. Jadi ini di print semuanya, ditampilkan di sini hasil dari, terus ada $G. Sebenarnya bisa kayak gini teman-teman, kita plus, kita operasi, jadi operasi ditambah dengan G kayak gini. Cuma ini tuh bisa aja seperti ini, tapi tidak sesuai template dari Kotlin. Template dari Kotlin itu kita bisa pakai $. Intinya kita mau ngeprint juga nih nilai dari G, jadi $G. Artinya kita mau ngeprint dari nilai dari G. Atau di bawah sini ya teman-teman, batas nilai Anda baik, nilainya adalah nilaiku misal. Nah, kayak gini, kita mau menampilkan nilai ujianku. Atau mungkin di bawah sini ya, kita perulangan, jadi kita mau ngelog D, tagnya itu tag ya, bisa apa aja nih, ini bisa apa aja. Terus message-nya itu perulangan. Terus ini kan bebas ya, kita mau ngetik apapun di sini, ini juga bebas mau ngetik apapun. Terus kita tampilkan nilai dari ini itu $nilai. Coba kita run ya, nanti hasilnya adalah 1, 2, 3, kayak ini tuh di print sebanyak 10 kali. Terus nilainya itu kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Coba ya kita lihat. Nah, ini udah keren ya teman-teman, udah jalan. Maksudnya ini perulangan ini juga bebas, ini tagnya ada di sini, ini bisa apa aja, keprint di sini teman-teman. Terus perulangan ini message-nya itu ada di sini, pesannya apa, jadi dia ngeprint dari 1 sampai 10 karena 1 sampai 10. Nah, apakah hanya sebatas itu? Tidak. Seperti yang kita tahu di sini tadi kita belajar juga membuat sebuah list ya, ini list. Kita coba belajar
kita buat lagi di sini, kita buat variabel list binatang, gitu kan. Kita tampilkan list of nama-nama binatang, misal ada kucing, anjing, kelinci, gajah. Nah, perulangan di sini kita bisa ada dua cara. Pertama, for binatang ini kita membuat sebuah variabel, teman-teman. Ini kita artinya membuat variabel, ini juga membuat variabel, tapi kita nggak ada file kayak gini, nggak, karena di for itu treatmentnya berbeda. Ininya kita membuat variabel binatang, bebas, ini mau apa aja, mau B aja juga boleh, B gitu aja, bin itu juga bisa, binatang juga bisa, N2 atau bebas. Terus in, artinya ini kita mau membuat variabel in berdasarkan list binatang. Maka kalau kita print, ini kita kasih tag aja biar gak banyak-banyak, tag nama hewan kayak gitu, terus kita print si binatangnya ini, maka nanti akan muncul kucing, anjing, kelinci, gajah. Ini cara pertama, nanti ada cara kedua. Oke, ini udah nama hewan kucing, nama hewan anjing, nama hewan kelinci, gajah, seperti yang di sini. Jadi kayak mengulangi ngelog, ngeprint atau ngedebug gitu, teman-teman. Nah, ini udah pujian mau adzan maghrib. Kita satu lagi, bisa juga seperti ini, list binatang dot for each. Ini sama aja, teman-teman, sama aja, nama hewan satu misalnya di sini, atau kita kasih log di sini, lognya untuk mengasih pembatas ya, ngasih pembatas kayak gini. Terus coba kita run, sebenarnya masih ada dua, nanti kita coba lanjutkan di lain waktu, karena ini udah pujian. Aku nggak tahu dia masuk ke mic apa enggak, aku asumsiku kayaknya masuk dan cukup keras banget. Oke, ini kita udah ke print ya, kita ngeprint ini. Terus nama hewan satu kucing, anjing, kelinci, sama gajah, sama saja. Bisa pakai cara ini kalau dalam berupa kita list ya, list array ataupun list yang kita bahas tadi, bisa langsung list bintang dot for each gitu. Artinya for each loop masing-masing gitu kan kalau bahasa Indonesia ya. Mungkin itu dulu, teman-teman, sampai sini kayaknya udah mau adzan. Kita lanjutkan untuk mungkin saya stop dulu aja deh, karena biar satu video, nggak harus ada part 2 nya. Udah adzan. Oke, saya coba pause dulu ya, teman-teman, karena sudah adzan. Baik, teman-teman, ini sudah selesai adzan, sudah selesai sholat, dan kita lanjutkan. Terakhir kita sampai di list binatang atau perulangan, yang dimana kita bisa ada yang for kayak seperti ini formatnya, atau for each. Nah, kita lanjutkan, kita buka lagi ChatGPT-nya, kita di sini perulangan, terus ada function atau fungsi. Ini apa? Jadi gini, teman-teman, fungsi itu blok kode, baris kode atau blok kode yang akan menjalankan sebuah perintah. Coba kita teorinya, apa itu fungsi. Aku jelaskan apa itu fungsi dengan bahasa sederhana dan analogi. Contoh, fungsi adalah blok kode yang dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi bisa menerima input atau bisa mengembalikan hasil atau tidak. Nanti kita coba pelajari. Analoginya kayak gampangnya itu kayak mesin jus. Kamu bayangkan fungsi itu seperti mesin di dapur. Contoh mesin jus, kamu masukkan buah, input, mesin akan memproses, mesin mengeluarkan jus. Kalau kamu mau bikin jus lain, tinggal masukkan buah lain, misalnya bla bla bla. Contoh fungsi kayak gini. Ini. Paham nggak ya ini? Ini fungsi untuk menghasilkan sebuah tambah pertambahan ya. Fungsi, kenapa perlu fungsi? Supaya tidak nulis ulang kode yang sama berulang-ulang, supaya kode lebih rapi dan terstruktur, supaya bisa bagi-bagi tugas di program.
hasil. Nah, ini print line atau log D itu juga sebuah fungsi, teman-teman. Fungsi tambah, nanti kita bisa membuat fungsi kurang dan sebagainya. Oke. Jadi ini teorinya ini ya, teman-teman. Fungsi adalah baris kode yang dipanggil berulang kali, nggak harus berulang kali, sekali juga boleh, untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi bisa menerima input, fungsi bisa mengembalikan hasil. Menerima input, ingat ya teman-teman, menerima input itu biasanya disebut parameter. Kalau mengembalikan hasil itu return itu kembali kan, kalau bahasa Indonesia kembali, berarti mengembalikan atau tidak ya bisa aja. Oke, contohnya bagaimana ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini itu kita sebenarnya menjalankan sebuah fungsi yang ada di dalam onCreate. onCreate ini fungsi, teman-teman. Nah, karena kita bisa membuat fungsi di dalam fungsi, tapi baiknya fungsi itu di luar fungsi, baiknya ya. Tapi kita bisa aja membuat sebuah fungsi di dalam fungsi. Maksudnya gini, kita membuat fungsi di sini atau function. Kita sebutnya function ya, jangan fungsi ya, karena di paling enak itu kita nyebutnya itu function gitu. Oh ya, ini contoh. Kita apa ya? Function atau fungsi. Oke. Jadi kita sebenarnya di dalam sini itu kita bisa membuat fungsi, teman-teman. Dan rumus membuat fungsi adalah fungsi pertama diawali dengan fun. Kalau kita membuat variabel diawali dengan val atau var. Kalau membuat fungsi itu diawali dengan fun, terus nama nama function, terus buka kurung tutup kurung. Kita bisa tambahkan tipe data atau tidak, terus buka kurung kurawal seperti ini, buka kurung tutup kurung kurawal. Ini cara kita membuat fungsi. Contohnya kita anggap saja kita membuat function fun tambah gitu kan, tadi contoh di chat kita kan tambah. Nah, tambah ini kayak gini aja. Nah, ini fungsi sederhana aja. Jadi intinya kita mau membuat sebuah apa tadi, blok kode, baris kode, blok kode yang dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Nah, ini kita bisa panggil fungsi bagaimana, tinggal panggil aja ini, tambah buka kurung tutup kurung. Nah, ini kita membuat fungsi, ini kita memanggil fungsi. Nah, gunanya apa ya? Ini saat ini nggak ada gunanya karena kosong bloknya. Ini semua terkait fungsi atau function itu ada di sini. Jadi kita menjalankan perintah itu nanti di dalam sini. Tapi untuk memanggil fungsinya, untuk manggil atau menggunakan atau menyuruhlah fungsi untuk bekerja ya, ini caranya kayak gini. Nah, ini kita bisa membuat fungsi di dalam fungsi, tapi baiknya kita membuat fungsi itu di luar fungsi, karena kita udah ada function apa nih, function onCreate. Nah, ini kan onCreate. Nah, function onCreate ini ada di dalam kelas. Kelas itu apa? Aduh, ini panjang lagi nih. Nanti untuk masalah kelas ini kita pelajari di bagian OOP, teman-teman. Di bagian OOP mana ini? Oh, mana? Oh, enggak ada. Oh, kita ke atas lagi, ke atas. Sorry, nah ini kelas dan objek. Nah, ini nanti kita bahas. Nanti yang penting kita fokus ke function dulu. Jadi di sini kita akan membuat sebuah function tadi ya, teman-teman. Kalau kita mau ngelog apa? Membuat log kan panjang nih, ada log D, terus ada tag segala macam. Nah, ini kita bisa membuat fungsi sederhana untuk menampilkan log ya, log debug. Caranya ini, fun, anggap saja kita log D gitu aja. Yang awalnya log titik D kan panjang kan, terus ada tag bla bla bla, ini log titik D. Nah, ingat lagi di sini tadi teorinya itu ini kayaknya aku perlu buat baru sih biar nggak scroll kanan scroll kiri, scroll kanan scroll kiri, scroll ke atas ke bawah. Ini tak taruh di sini, ke atas lagi, tak taruh di sini. Nah, di sini kita tanya nih, nanti dia mau tanya apa ya? Apa itu fungsi? Kita balik lagi, apa itu function di Kotlin. Oke.
yang bagus banget aku jelaskan dengan bahasa sederhana dan untuk pemula ya. Oke, ini tadi adalah baris kode berulang kali, terus contoh fungsi ini fungsi sederhana, terus nah ini contoh fungsi dengan input atau parameter, kita bisa menginputkan sesuatu. Contoh ini log D ini juga salah satu implementasi bahwa dia memasukkan parameter, pertama parameter tag dan kedua parameter MSG. MSG ini singkatan dari message. Jadi kita bisa aja nih membuat function biar nggak panjang-panjang kayak gini. Kita masukkan di sini pertama, ingat ya teman-teman, kita tadi udah belajar terkait variabel, dan ini kita masukkan variabel. Jadi anggap saja di sini pesan gitu ya. Pesannya itu tipenya adalah string kayak gini teman-teman. Nah, ini kita berhasil membuat function untuk ngelog D gitu ya. Nah, manggilnya bagaimana? Manggilnya di sini log D. Nah, ini log D. Ada dua nih log yang ini. Jadi kita biar membedakan ya, karena kalau kayak gini nanti kalau kita klik di sini dia kayak membuat auto generate yang log D ini ya, tapi kita manggil yang log D ini. Log D. Jangan yang panggilan generate ini, biar kita bedakan aja. Kita buat log gitu ya. Log. Nah, pesannya adalah ini pesan dari log yang kita buat. Nah, ini nanti tetap nggak akan muncul apa-apa. Kenapa? Karena ya kembali lagi log di sini kan seperti yang tak tulis ya, bahwa function itu nanti dipanggil di dalam sini. Sedangkan di dalam sini kita nggak ngelakuin apa-apa nih. Makanya nah ini dikasih suggest nih log D, terus tagnya kita tetap ada, tagnya kita default aja tag. Nah, pesannya kita masukkan nih, kita parsing, kita masukkan ke dalam, ada motor lewat, kita masukkan ke dalam message-nya kayak gitu. Ini ya teman-teman, ini kan harusnya kalau kita kasih string kayak gini, nah ini message, tapi kita bisa nih langsung parsing nih, kita teruskan aja pesan ini, kita masukkan ke dalam sini karena sama-sama string. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia langsung nge-run, kita udah run, dan yang di paling bawah ini setelah garis ini tak kasih di tengah sini deh, ini kita function biar ada pembeda ya. Tak coba kita run ulang. Kita run ulang. Nah, di bawah sini, di bawah function ada ini pesan dari log yang kita buat. Nah, ini pesan dari log yang kita buat. Apakah sebatas itu? Tidak dong, masih banyak lagi. Contoh, kita membuat function nih, kita membuat function tambah gitu kan, ini suggestionnya ya. Terus kita ada return A plus B. Ini sama kayak seperti yang kita lakukan di atas ini teman-teman. Mana yang ini ya, sorry, nah yang ini, tapi kita membuat dalam bentuk function. Anggap saja kita mau menambahkan antara A dengan C gitu kan, berarti kan nanti kita harus membuat lagi file apa J atau K gitu kan, sama dengan A plus anggap saja ya C plus D gitu kan. Ya ini sebenarnya sama aja ya, cuma kita melakukan perulangan, istilahnya itu tadi ada kata-kata ya, biar nggak melakukan perulangan memanggil sebuah kode berulang kali, padahal kita bisa melakukan hanya dengan membuat function yang sama gitu. Nah, ini kan sebenarnya kita bisa membuat sebuah function tambah gitu kan, antara kita tinggal inputkan C sama D, nanti udah otomatis terhitung gitu kan. Nah, ini contohnya seperti ini, kita membuat function tambah. Function tambah itu kita inputan yang pertama itu A integer, input yang kedua itu integer juga. Nah, nanti kita nge-return nih, kita mau mengembalikan nilainya itu bahwa function ini tipenya integer lagi, kan kita nambah integer sama integer, keluarnya integer. Ya bisa aja kita keluarnya double, atau kita mau dikeluarkan dalam bentuk string juga bisa gitu kan, atau kita mau keluarkan dalam bentuk boolean juga bisa, tapi kan sesuai dengan kebutuhan, karena ini kebutuhannya kita itu integer ya kita integer. Tapi nanti tak coba kasih contoh ya kalau keluarnya string seperti apa, bahwa ini intinya kita mau mengeluarkan kita kembalikan, kita return dalam bentuk integer lagi nilai hasilnya. Berarti kita bisa nih buat di sini log
Nah, kita log ini bisa panggil di dalamnya tambah. Nah, penambahannya antara misal kita tadi punya C ditambah koma D, artinya kita mau melakukan penjumlahan C dengan D. Tapi kenapa di sini error? Ingat ya teman-teman, ini tambah ini returnnya itu kembaliannya itu integer, sedangkan di dalam log kita itu parameter yang diminta itu string, dia tidak cocok. Nah, supaya cocok bagaimana? Kita tinggal tambahkan buka kurung, kita buat sebuah string seperti ini. Tapi kan kita mau nambahkan ini. Kalau dia berupa variabel, misal di sini kita buat variabel ya, val ini variabel s gitu ya. Ini bentuknya integer misal. Nah, kalau kita belajar dari sini, ini ada it. Oh, tadi aku nggak jelasin ya. Ada it di sini ya. For each, sorry teman-teman, ini saya flashback dulu terkait list bintang, list binatang. Terus kita menggunakan for each, kita log. Nah, lognya ini kan di sini ada binatang, kita masukkan di sini binatang. Terus kenapa di sini it ini apa? Ini it itu gitu loh, kayak oh ini gitu kan. Kalau miliknya ini by default itu dia dikasih it. Apakah kita bisa ubah menjadi binatang? Bisa aja. Kita tinggal tulis aja di sini binatang. Terus kita kasih gini, apa ini? Ini udah default sih. Straight terus lebih besar. Ini satu kesatuan gitu, kayak seakan-akan nunjukin gitu loh. Nah, ini kita tinggal masukkan aja di sini. Nah, binatang. Tapi kalau membuat default aja, ya udah dihapus aja. Terus nanti untuk mengeluarkan nilainya tinggal kasih it. Kalau teman-teman lihat ini it, returnnya string, tipenya string kayak gitu. Kembali lagi di sini. Tadi kan kita mau mengeluarkan nilai dari tambah ini kan. Nah, sedangkan kita masukkan di sini tambah antara C dengan D gitu kan. Jadi C itu nanti ditambah dengan D, hasil C itu yang paling atas tadi ya. Ataupun kita bisa membuat masukkan nilai biasa aja, yang penting integer. 10 ditambah 15, 20 kayak gitu. Tapi di sini errornya adalah bahwa required string found integer. Kita bisa ada dua cara. Bisa kita manipulasi data seperti yang kita lakukan pada bagian ini, di sini di to double. Nah, ini langsung aja di sini teman-teman. Langsung aja di sini tambah, terus ini titik to string. Nah, artinya tambah ini nilainya nanti akan dikonvert menjadi string. Oke, berarti kalau kita run di bawahnya dia akan muncul 25 karena 10 ditambah 15 sama dengan 25. 10 ini kenapa kok jadi 10 ditambah 15? Karena function di dalamnya itu A ditambah dengan B, ini A ditambah dengan B, maka hasilnya adalah 25. Kalau di sini misal kita kurangi, maka 10 dikurangi 15, di sini nilainya pasti minus 5. Tinggal bagaimana kita membuat functionnya. Contoh lagi, kita membuat nah ini udah ya, ini 5, anggap saja ini tadi masih plus karena kita functionnya tambah, atau kita membuat function kurang. Buat function kurang antara, berarti ini kita return integer, terus buka kurung kurawal, returnnya kita masukkan parameternya di sini A dikurangi B, maka hasilnya berapa. Nah, kita bisa buat log di sini, log. Nah, ini ada yang cara kedua nih teman-teman, kita bisa membuat string kayak gini, terus kita masukkan, atau mau dimasukkan boleh, nggak dimasukkan boleh. Ini udah ada dikasih autocomplete sama si Gemini. Hasil kurang dari gini, hasil pengurangan adalah nah ini teman-teman. Bedanya kalau kita mau manggil sebuah variabel itu kita cukup kayak gini aja, nggak perlu ada kurung kurawal. Nah, kayak gini. Ini nanti hasil pengurangan adalah pasti 1. Tapi kalau kita mau manggil sebuah function, itu kita butuh kurung kurawal teman-teman. Kita nggak bisa langsung panggil
tambah gini nggak bisa, ini otomatis ya, auto generate. Nah dia nggak bisa karena tambah ini ada kurung, buka kurung ini nggak kebaca dia teman-teman. Jadi untuk bisa mengeprint kurang ini atau tambah ini, di sini ada kurang ya, kita pakai kurang aja. Itu kita bisa menggunakan setelah dolar kita tambahkan buka kurung dan tutup kurung kurawal, terus di sini baru kita masukkan nilainya 50 dikurangi 40 misalnya. Kok dikurangi. Nah, kayak gini. Ini salah satu contohnya ya, teman-teman. Nah, ini hasil pengurangan adalah 10 karena 50 40. Nah, di dalamnya kurang itu A dikurangi B. Kayak gitu teman-teman. Ini bisa panjang nanti ya urusannya. Misal contoh apa lagi ya? Di sinilah ini kita ganti aja log gitu kan. Log. Ya ini karena langsung kita masukkan it gini aja. Nanti sama aja. Atau kita mau tambahkan di sini binatangnya namanya buka dolar itnya di sini nggak usah diikutkan. Ini sama aja, ini kita bisa lebih simpel kan daripada ada log D. Terus ini contoh sederhana ya teman-teman, nanti bisa akan sangat jauh untuk membuat function yang lebih advance itu ada, cuma ini salah satu contohnya untuk biar kita nggak melakukan kegiatan yang berulang-ulang gitu, karena kita nanti mungkin bisa menambahkan melakukan penambahan yang lain gitu, atau melakukan function yang lain yang harusnya itu bisa sekali aja kita membuat functionnya terus nggak berulang-ulang gitu ya. Gimana ya kayak gitulah teman-teman, semoga bisa dipahami terkait function ini dan bagaimana implementasinya nanti di real projectnya akan ada contohnya. Ini hanya contoh sederhana aja. Oke, kita lanjut ke function udah. Ini ada class dan object. Oke, apa itu class? Untuk secara teori aku nggak bisa menjelaskan, tapi class itu kalau bahasa saya ya, sebenarnya kalau teman-teman tahu, bukan tahu ya, maksudnya kalau teman-teman gimana menjelaskannya? Ini integer, ini ini kita ada tipe integer, ini tuh kelas teman-teman. Kalau kita buka, nah ini kelas. Terus kalau double ini juga kelas. Terus kita ada string, ini juga kelas. Boolean ini juga kelas teman-teman. Terus list ini juga, ini interface bukan kelas. Apa itu lagi ini interface? Panjang, pokoknya kita fokus ke kelas dulu aja, membuat sebuah objek ya. Jadi kelas itu aku nggak bisa menjelaskan secara teori. Apa itu kelas dalam Kotlin? Aku tahu tapi nggak bisa mengeluarkan dalam bentuk kata-kata. Apa itu kelas? Kelas itu adalah template atau cetak untuk membuat objek. Nah, ini objek ini apa ya? Teman-teman, kalau kita belajar bahasa Indonesia, kucing itu objek. Terus ada monitor itu objek, PC itu objek. Jadi kita kayak membuat sebuah benda, membuat sebuah objek, membuat objek lah ya, kayak itu. Paham ya? Objek. Jadi ibarat kayak blueprint atau rancangan untuk bikin sesuatu. Misal kamu mau bikin aplikasi data mobil. Nah, mobil ini objek. Kita bisa sebut bahwa mobil ini objek. Nah, setiap mobil punya merek, punya warna dan kecepatan. Nah, ini variabel-variabel yang di dalamnya kelas itu tadi. Kelas itu punya variabel-variabel. Terus kelas nanti itu juga bisa punya function. Jadi, misal mobil punya fungsi, dia bisa jalan, dia bisa nyalain mesinnya kayak gitu-gitu ya. Jadi, bayangin objek itu, kelas itu ya sebuah objek, sebuah blueprint untuk membuat objek. Nah, itu bisa apa aja. Misal kita membuat kelas mobil, berarti ya nanti di dalamnya ada fungsi untuk nyalain, bisa fungsi segala macam. Nanti akan coba saya jelaskan dalam keterbatasan saya untuk menjelaskan ya, semoga bisa dipahami, supaya bisa mengelompokkan data atau perilaku dalam satu tempat, supaya bisa bikin objek, banyak objek dari satu kelas.
supaya kode lebih rapi dan terstruktur. Nah, ini ada contoh kelas. Kita membuat kelas mobil nanti punya merek, punya warna, terus punya function yang bisa maju gitu kan. Cara pakai kelas kayak kita itu kayak mirip kayak kita manggil sebuah function ya teman-teman. Jadi kayak function, nama function terus buka kurung tutup kurung gitu aja. Nah, ini contohnya, nanti mungkin teman-teman masih belum paham, tapi saya coba bikin contoh ya. Ini udah 1,5 jam, nggak apa-apa, sampai 2 jam boleh lah guys. Kita balik ke codingan sini ya. Kita balik ke codingan sini. Nah, untuk membuat kelas itu kita bisa aja membuat kelas di dalam kelas. Jadi kayak kita membuat function di dalam function, kita juga bisa membuat kelas di dalam kelas, tapi baiknya kita membuat kelas itu di luar kelas ya. Tapi kita bisa aja membuat kelas di dalam kelas, tapi nggak apa-apa. Ini kita contoh aja. Kita akan membuat kelas atau membuat sebuah objek namanya apa ya, manusia. Saya itu manusia, atau binatang, oke. Atau buah aja. Enggak binatang, karena nanti datanya bisa lebih banyak. Bayangin ya teman-teman, ini kalau kita nggak bikin kelas seperti ini akan sangat ribet. Contoh, ini aku akan coba kelompokkan functionnya dalam bentuk ini tutorial kelas. Nah, ini aku membuat function, gunanya apa? Supaya tidak campur aduk di dalam onCreate sini. Nah, ini kan nanti kalau taruh di sini nanti bingung ya. Jadi ini salah satu pengimplementasian sebuah function, karena di sini function itu tadi function adalah blok kode yang dipanggil berulang kali, fungsi mirip kayak mesin bla bla bla. Nah, ini supaya tidak menulis kode berulang-ulang, supaya program jadi lebih rapi, oke, dan struktur. Ini tutorial kelas ya, tutorial kelas tak panggil nanti di sini. Ini tutorial kelas, Di tutorial kelas nanti kita melakukan ya kayak yang kita lakukan di onCreate ini. Kita membuat variabel, kita membuat something, kita mau ngelog atau apapun, kita tinggal panggil di dalam blok kode ini tutorial kelas, oke. Nah, bayangin ya teman-teman, aku punya kucing gitu kan, punya kucing 2. Nah, kucing itu kan binatang. Kalau kayak saya membuat tanpa kelas, tanpa sebuah objek, itu gini, pastinya saya akan membuat sebuah variabel namanya binatang 1. Nama binatang itu kucing, namanya kan kucing ya, kucing. Nah, kucing ini punya umur gitu kan, kucing, umur binatang misal 1 tahun gitu kan. Terus saya ada ini jenis kok gitu ya, anggap saja gini aja, kucing aja. Kita membuat sebuah kelas namanya kucing, berarti di sini ada binatang, ini tak ubah semuanya menjadi kucing. Ras kucing misal, ada Anggora. Nah, bayangin, aku kalau punya 2 kucing masih nggak masalah, karena ini tinggal tak copy, terus tak kasih penanda misal di sini 1, karena kita nggak bisa membuat sebuah variabel atau membuat variabel itu namanya sama, itu nggak bisa. Jadi kita perlu kayak nama kucing 1, umur kucing 1 tahun, terus ras kucing 1 Anggora. Anggap saja nama kucing 1 anggap saja meong 1 gitu kan, terus ini ada nama kucing ini apa ya, biar nggak nama orang ya, Joni gitu kan, ada yang dikasih nama Joni gitu kan, atau orangnya ini kucing tetangga itu dikasih nama orangnya orange. Terus
ini untuk nandain kucing dua. Terus kita mau buat, aku ternyata punya, nah ini kalau cuma dua masih nggak masalah. Bayangin kalau aku punya 10 kucing, aku harus mengcopy 10 kucing kayak gini. Ini kan ini ribet ini, dan tidak apa namanya, tidak pada tempatnya, tidak rapi lah, tidak enak dilihat. Makanya ada istilah yang namanya OOP, Object Oriented Programming. Ini aja bikin 5 aja lama ini. Bayangkan kalau aku punya 100 atau punya 10, wah ini penuh nih kodenya hanya untuk melakukan perulangan kode. Nah, dengan sebuah kelas ya teman-teman, dengan sebuah kelas ini kita bisa memotong ini. Bagaimana? Contoh nih, berarti kita tinggal kasih aja di sini membuat variabel. Nah, name berarti kucing, ini tipenya string, defaultnya kita kasih kosong aja. Terus variabel age defaultnya 0. Terus di sini ada ras, ini pakai bahasa Indonesia aja biar enak. Umur kayak gini. Nah, ini kita tinggal buat aja kayak ini teman-teman. Kita buat kelas. Nah, ini udah dicontoh ini biar saya nggak usah ngetik. Saya sebenarnya sama aja, tapi penamaannya jadi lebih enak. Nggak kucing satu, nggak nama kucing 1, nama kucing 2, nama kucing 3 kan. Ini kita cukup membuat kucing 1. Nah, ini kita panggil kelasnya, kelas kucing 1 dia namanya meong, terus umurnya bla bla bla. Terus ini kita buat, nah, sekilas apa ya namanya, sekilas sama aja, sama panjangnya masih, tapi tidak sama. Kenapa? Karena di sini kita penamaannya lebih enak. Kucing 1 dia punya name, kucing 2 punya umur, kucing 1 punya umur, punya ras. Jadi lebih terstruktur. Tapi di sini kenapa kok merah? Karena di sini val. Nah, sedangkan val itu seperti yang kita tahu, val cannot be reassigned. Val itu nggak bisa diubah. Jadi kita harus ganti menjadi var. Ini teman-teman. Nah, ada caranya yang lebih apa namanya? Lebih enak lagi supaya penamaannya nggak kayak gini. Kita manggil kucing gini ya. Ada cara lain. Variabel ini teman-teman masukkan ke dalam parameter ini. Jadi seperti kita membuat function sebelumnya, ini function ya, kita masukkan parameternya di dalam sini. Tapi untuk di kelas ini variabelnya kita perlakukan seakan-akan dia parameter. Jadi di sini namanya itu constructor, bukan parameter lagi. Kalau parameter tapi di dalam kelas itu namanya constructor. Jadi kita tinggal masukkan aja di sini. Nah, ini kita hapus. Ini perlakuannya sama saja, tapi kita bisa membuat dia lebih rapi lagi. Contohnya, ini kita hapus. Loh, adzan isya teman-teman, dari asar sampai enggak deng. Tadi yang asar itu yang video pertama, sampai tadi maghrib ini tembus isya. Jadi ini adzan dulu teman-teman, kita stop lagi. Oke, lanjut teman-teman. Tadi ini masalah kucing ya, masih masalah kucing. Tadi kita ubah kucingnya itu yang awalnya di dalam kurung kurawal, kita taruh di luar, di dalam konstruktornya, di dalam kurung tutup kurung ini. Nah, perbedaannya apa? Misal kalau kita pakai kucing gini, kita bisa tetap seperti ini, masih bisa, tapi kita bisa mengoptimalkan supaya lebih rapi. Rapinya bagaimana? Bisa langsung gini, misal kita ingat-ingat aja ya, ini awalnya name, umur, ras. Jadi kita masukkan aja kayak kita memasukkan parameter dalam function. Meong. Nah, ini teman-teman lihat ada informasi name, terus habis itu 1, terus rasnya Angora. Nah, ini lebih mantap nih. Kalau misalnya kita hapus,
tak hapus sampai ke 4 ya, harusnya nanti terus di, nah lebih rapi nggak teman-teman ini daripada seperti ini. Nah, nama kucing 1 meong, nama kucing 2 mata kucing 2 orange, dan seterusnya. Nah kalau seperti ini jadi lebih mudah. Jadi kita membuat sebuah apa ya namanya, sebuah objek kucing yang dimana kucing 1 punya nama meong, kucing 2 namanya misal orange, terus ada Jojon, sorry ya yang namanya Jojon ya, tapi contoh aja apa ya nama kucing itu ya orang-orang biasanya ya, Push itu kan umurnya ini 2 tahun, ini yang udah paling tua 3 tahun, ini sesepuh 4 tahun, ini ras bukan apa Persia, terus ada kucing kampung ras Jawa. Nah terus kalau kita lock ini misal perbedaannya di sini ya, ini meong terakhir apa ya, push. Oke, kita coba lock yang pertama. Pesannya kucing 1 adalah ini bla bla bla, terus biasanya umur, nah tulisnya kayak gini lah, ini panjang banget tidak apa-apa. Oke, dibuatkan. Aku sukanya Gemini ini. Ada yang berbayar itu apa? GitHub Copilot itu malah lebih canggih lagi teman-teman. Tapi ini pakai Gemini aja udah cukup. Ini otomatis diketikin, aku nggak harus diketikin. Nah ini kalau kita print, kita log, ini udah kita log, kita run, maka hasilnya adalah nah ini kucing 1 adalah bla 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 bla, ini udah otomatis ya teman-teman. Nah ini bisa nih kita kalau ini kan kita kayak ini namanya redundant code teman-teman. Ini tuh redundant code karena kita mengulang-ulangin 5 function yang harusnya sama. Misal kita buat aja di sini function, ini salah satu implementasi untuk apa ya, untuk apa, untuk function ya, untuk biar istilahnya kan kata-kata yang di sini function itu supaya tidak menulis code yang sama berulang-ulang. Nah ini yang dinamakan menulis sebuah code yang sama berulang-ulang. Nah ini log apa ya, log function, kita buat function namanya log kucing gitu ya. Yang dimana log kucing ini isinya ini, tapi ya mungkin ada satu atau dua kelemahan lah. Nah ini kita tinggal masukkan aja bisa di sini teman-teman. Kita membuat variabel yang, nah ini lagi variabel, terus kita tadi juga ngobrol masalah tipe data. Jadi kita buat variabel, bukan variabel, apa namanya? Kita membuat parameter itu, kita masukkan aja di sini kucing. Terus tipe datanya itu nggak harus string, nggak harus ada integer. Sekarang karena kita punya objek baru, ingat ya teman-teman, string ini juga sebuah objek dari kelas, dan dia juga objek. Maka karena kita juga tahu di sini bahwa kucing ini juga objek, maka kucing ini bisa kita masukkan ke sini, kucing. Nah, jadi kita sekarang punya parameter kucing dengan tipe datanya kucing, yaitu. Nah bebas ya, kalau kucingnya kan kita bikin sendiri, sama kayak ini. Kita membuat variabel namanya kucing 5, ini tipe datanya kucing, tapi value nya adalah kucing kayak gini. Nah baru kita ubah bla 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 ini, ya kan. Ini log kucing, kok aku kucing ya, kucing, log kucing. Nah tinggal masukkan aja di sini kucing. Yang awal kucing 1 tinggal, berarti ini nama kucing adalah, kita nggak ada 1 2 3 ya teman-teman. Nama kucing adalah bla bla bla, terus umur kucing adalah ini, ras kucing adalah ini. Nah ini kita bisa hapus, terus kita log di sini, log kucing 1. Kenapa? Log kucing ya, kita panggil function log kucing.
tinggal gini 2 3 4 5. Kalau gini kan namanya kita tidak mengulangi code yang sama, meskipun ya ini kan tetap mengulangi karena memanggil sebuah function, tapi di dalamnya kan kita nggak harus mengulangi nama kucing adalah bla 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 ini sebanyak 5 kali. Itu yang dimaksud mengulang di bagian teori ini, bahwa kenapa perlu function, supaya tidak menulis code yang sama berulang-ulang, supaya program jadi lebih rapi, terstruktur, dan mudah dibaca, supaya bagian code bisa dibaca sesuai tugasnya. Nah ini teman-teman, kenapa ada function itu seperti itu. Kalau kita run, nah sama aja nih, kita kucing, nama kucing adalah Meong, umurnya 1, sama aja kayak gitu teman-teman. Nah ini bisa lagi nih kita menggunakan apa ya, menggunakan mempraktekkan untuk variabel list kucing. Kita membuat variabel list kucing ini kan, list kucing kita udah ada kan. Oke, kita arraynya tinggal masukkan aja nih kucing list of, kayak kita membuat list yang ada di atas ini ya teman-teman. Ingat ini mana, nah ini list of kan ini kalau gimana ya, ini kalau kita menulis secara utuh ya, tapi kita bisa singkat aja menggunakan ini list kucing, list of kucing 1 2 3 4 5 gitu kan. Nah kita tinggal log nih di sini, kita menggunakan materi terkait for each. Nah ini for perulangan, for kucing in list kucing, terus log kucing. Nanti hasilnya sama aja teman-teman, dia akan ngelog sebanyak 5 kali. Ini saya coba log dulu ya, log, kita kasih pembatas set untuk membuktikan bahwa teori kita benar. Yang awalnya kita tadi panjang kayak gini cukup seperti ini, yang tadi awalnya kita seperti ini panjang sekali, kita jadi singkat seperti ini, dari singkat-singkatan seperti ini. Terus kita tinggal log kucing yang awalnya panjang, kita nulis kucing sebanyak 5 kali, tinggal kita membuat function, akhirnya kita cukup log kucing. Terus kita memanfaatkan teori atau pelajaran terkait looping gitu kan, dan dipadukan dengan list data, membuat list. Jadi hal seperti ini jadilah kita, kalau kita run langsung otomatis ini mana nih, paling bawah. Nah ini kita garis, hasilnya sama aja teman-teman kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami karena ini sudah cukup panjang, 1 jam 42 menit, dan kita menghabiskan teori dasar dari programming. Ini paling dasar ya, nanti tetap ada yang null safety. Apa itu null safety, ada collection, tapi collection itu udah kita pelajari sih terkait ini. Cuma di sini juga ada map of nanti apa, tapi nggak terlalu kita pakai. Terus di sini ada lambda expression, ini sudah pernah kita yang di it for each itu ya teman-teman. Ini salah satu implementasi dari lambda. Data class, aku lupa teorinya terkait apa bedanya kelas dengan data class. Sebenarnya sama aja, tapi ada bedanya. Nanti kita tanya ke Google, ke ChatGPT terkait apa, terkait pastinya teori seperti apa kayak gitu. Kotlin Android nanti banyak banget. Dan ya sementara itu dulu, karena yang paling penting memang dasarnya ini. Kalau teman-teman kurang paham atau nggak bisa atau gimana ya, belum benar-benar nangkep, bisa coba diulangi lagi. Atau nih teman-teman, kalau mau belajar Kotlin dasar, saya menyarankan ada ini apa ya, programmer zaman now, Kotlin. Ini dasar untuk pemula banget untuk halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Di video pertama ini kita akan bahas dulu tentang pengenalan si Kotlin-nya itu sendiri. Jadi kita nggak akan mulai praktek dulu, tapi coba berkenalan dulu dengan si Kotlin. tonton semuanya. Saya juga yuk kita mulai.
prakteknya bisa, Oke. tapi kadang teori Pertama itu mungkin kita apa bahas yang dulu tentang saya sejarah si Kotlin kurang itu paham sendiri. gitu. Ada Jadi double bahasa type, pemrograman ada Kotlin. single expression, wah banyak Teman-teman banget mungkin ini taunya bisa kalau teman-teman pemrograman pelajari. Kotlin itu Terus pemrograman yang ada baru ya. juga yang ini Sekarang tuh kan lagi populer banget dari mulai tahun 2019. Tapi kenyataannya sebenarnya bahasa pemrograman ini itu bahasa yang udah cukup lama. Jadi pemrograman Kotlin ini dikenalkan oleh perusahaan JetBrains pada tahun 2011. Jadi sebenarnya udah lama ya. Jadi sekarang tahun 2020, jadi sebenarnya udah hampir 9 tahun. Nonton di sini, Tahun depan udah hampir 10 tahun. Jadi sebenarnya ini bahasa pemrograman yang cukup lama. Tapi memang baru populer sekarang ini. Nah, awalnya itu si Kotlin ini adalah bahasa pemrograman yang berjalan di atas JVM atau Java Virtual Machine. Jadi Kotlin ini sebenarnya untuk saat ini. Oke, sementara sampai sini aja dulu. Untuk video selanjutnya kita masih di dasarnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah mungkin punya dasaran XML, nanti nggak perlu nonton, di skip aja, karena kembali lagi video ini akan saya buat seramah mungkin untuk pemula. Jadi pemula pun nggak harusnya bisa mengikuti ya, meskipun mohon maaf kalau pas penjelasan itu belibet ngomongnya, tapi ya kayak gitulah. Oke, untuk video selanjutnya kita akan belajar terkait XML. Apa itu XML? Kalau di sini kita belajar terkait logiknya, nanti kita selanjutnya belajar terkait ini ada text view ini apa, ada linear layout ini apa, di sini ada text color, ada layout width, height, ada constraint button bla 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 ini apa. Nanti akan saya coba jelaskan semampu saya ya, pemahaman saya. Tapi mungkin nanti kita juga sekarang udah ada teknologi yang namanya ChatGPT, kita bisa tanya di sini terkait lebih detailnya kalau teori-teori pastinya ya. Nah itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton sampai detik ini. Semoga bisa dipahami dan tidak boring. Tetap semangat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. Bye bye.